Ini dia Google Pixel 6a. Di akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025, ini harganya udah jatuh banget hanya di 2 jutaan yang menurut gue gak ada tandingannya di kelasnya. So mari kita review kenapa HP ini menurut gue wajib banget dibeli di harganya yang sekarang udah jatuh banget. Let's go! Halo guys, nama gue Stam dari StepTech dan mari kita langsung aja review si Google Pixel 6a di akhir tahun 2024 atau awal 2025. Seperti biasa, pertama kita bahas dulu yang paling spicy, harga dan speknya. Ini harganya sekarang udah murah banget, hanya di 2,8 atau 2,6 juta tergantung diskon yang kalian dapetin. Ini mantep banget, dan ini tuh variannya tuh IMEI-nya permanen, jadi bisa dipakai untuk HP utama, bebas reset dan bebas update. Cuma ini versi Jepang, jadi kamera nggak bisa silent, dan versi Android agak sedikit pelat. Untuk internal 128, RAM 6GB. Seperti biasa, kalau misalnya kalian mau beli HP ini atau ingin wallpaper si Burn Eyes, gue udah taruh linknya semua ada di deskripsi. Oke, jadi untuk speknya sendiri seperti ini, dia pakai Google Tensor First Generation, layar yang super compact, gue suka 6,1 inci, terus dia UFS 3.1 juga, mantap, Bluetooth 5.2 dan juga punya baterai sebesar 4410 mAh baterai, bisa fast charging sampai 12 watt dan udah USB Type-C 3.1. Yap, udah kerasa fleksibel banget ya. Next, kita bakal bahas untuk desain dan displaynya. Pertama, untuk build quality-nya sendiri. Build sendiri ini bisa dibilang ya semi-premium lah ya. Untuk frame dia udah terbuat dari aluminium. Layar depan dia udah pakai Corning Gorilla Glass 3. Yang bisa dibilang Gorilla Glass 3 memang ketinggalan jadul, tapi Gorilla Glass 3 tuh kalau nggak salah lebih scratch resistant karena lebih tebal. Tapi lebih shatter resistant, lebih gampang pecah maksud gue. Untuk build belakang, dia terbuat dari plastik ya, jadi ya harus hati-hati aja, tapi biasa ditopang sama visornya kok yang terbuat dari kaca. Anyway, untuk desainnya sendiri, desain belakang ini memang khas Google Pixel ya. Ini gue sih lebih suka desain Google Pixel 6 daripada Google Pixel 7. Kerasa lebih seamless aja gitu. Jadi 6 series lebih seamless. Dan ini tuh desainnya gue suka dual tone, ngingetin gue sama Google zaman dulu, Google Pixel 1 sama 2. Dan ada visornya di belakang, yang visornya bisa dibilang sangat tipis banget ya, hampir flush sama bodinya. Sudah seperti cool. Dan untuk depan, dia udah pakai dual display, tapi memang bezelnya kelihatan wow, tebal sekali ya. Bezel kanan, kiri, atas tebal, dan bawah ini paling tebal dan gak simetris. Tapi ya, it's okay lah, karena A varian kan di Pixel tuh lebih ke budget. Cuma sayang, memang ini masih 60Hz. Ini kelemahan dari HP ini, dia masih pakai 60Hz display. Itu mungkin yang gak kayak flagship ya speknya. Terus juga yang agak kurang flagship menurut gue dari si displaynya. Displaynya juga ini bisa dibilang kayak HP 2, 3, 4 jutaan zaman sekarang. Enggak lah, HP 2, 3 jutaan deh. Zaman sekarang yang pakai layar OLED ya. Kayak gitu si kualitas displaynya. Masih oke, masih bagus, view angle bagus. Lumayan jernih, tapi memang gue rasa nggak seterang atau nggak se-clear HP flagship. Tapi udah cukup jernih kok menurut gue, udah bagus. So, untuk layar sih, untuk nonton film, YouTube gitu masih oke, tapi memang nggak sebagus HP FI zaman sekarang atau budget flagship zaman sekarang lah ya. Terus bagaimana untuk si visibilitas di bawah sinar matahari? Ini juga layarnya nggak bisa terang, jadi bisa kita lihat di bawah sinar matahari masih kelihatan tapi relatif gelap. Jadi butuh effort lebih besar lah untuk pakai HP ini di bawah sinar matahari ya. Tapi yang flagship banget ini, no doubt about it, yaitu dari si haptiknya. Absolutely amazing, haptiknya ini gue bisa bilang lebih enak daripada S24 Ultra gue, hands down. Bulat, enak banget itunya, force feedbacknya kerasa bulat, refine, dan juga mantap lah. Ini untuk ngetik keyboard gitu, gue suka banget di Google Pixel. Pixel dari dulu memang nomor 1 sih untuk masalah haptik. Even A series-nya juga ini enak banget ya. Dan untuk si sensitivitas ini nggak ada masalah, walaupun 60Hz kerasa lemot, tapi nggak ada masalah layar. Kayak touch issue gitu nggak ada, layarnya juga nggak ada color tint. Warnanya simetris atau nggak ada kayak discoloration, all good. Terus bagaimana untuk si biometrik, yaitu fingerprint yang optikal. Ya, ini yang zaman dulu Google Pixel 6 series tuh struggle banget. Fingerprintnya dia optikal, yang keren tapi diejek karena dia lemot banget sama jarang akurat. Sekarang gue udah update ke Android yang paling baru, Android 14 untuk versi Jepang ini ya, karena versi US kalau nggak salah udah bisa Android 15. Dan fingerprintnya memang much better, tapi kalau misal tangan kita agak sedikit kering, memang dia struggling untuk nge-scan. Tapi speed sendiri sih udah lumayan cepet ya, bisa kita lihat di B-roll tuh cukup cepat dan cukup reliable lah, masih oke. Ya bisa dibilang ratingnya dari pas awal rilis tuh gue coba sekitar 5 dari 10, sekarang udah 7 sampai 8 dari 10 lah. Jadi udah lebih improve pakai software update-nya. That's pretty good. Terus bagaimana untuk kualitas audio
nya sendiri. Audio, pertama kita bahas audio quality via 3.5mm to USB Type-C. Jadi gue pakai converter biar, karena ini nggak ada headphone jack ya. Dan gue converternya itu tuh gue nggak lupa merek apa, Vention kalau nggak salah. Dan ini gue pakai headphone atau IEM SIMGOT EACE 500 LM buat ngetes. Ini headphone atau IEM, yang harganya sekitar 1 jutaan. Gue tes di HP ini dan pertama amplifiernya cukup bagus, di volume rendah udah cukup keras, dan khas Google Pixel dia volume stepnya ada banyak jadi bisa ngatur lumayan presisi, pretty good, dan kualitasnya bagaimana? Cukup bagus dia. Dia lebih ke arah balance bright gue bisa bilang. SIMGOT itu suaranya jadi lebih balance, vokalnya cukup bagus, balance-nya oke, nggak overwhelming, nggak shouty yang pastinya, dan overall clarity-nya bagus dan enak didengar lah. Jadi udah bagus bisa ngikutin suaranya. Cuma memang separasi instrumennya agak nggak sebagus di desktop, itu wajar sih kalau di HP kayak gitu. Hanya V60 yang bisa melampaui desktop ya. Terus untuk speaker sendiri, dia dual speaker, earpiece sama di bawah kanan seperti biasa. Kualitasnya juga mirip kayak si headphone-nya loh. Ini kualitasnya tuh dia balance, jadi suaranya lebih ke arah balance vokal. Vokalnya lebih maju, mid-range lebih maju, bassnya ada cuma biasa aja. Soundstage oke, separasi instrumen biasa aja, dan yang gue rasa ini si balance-nya kalau misal suara cewek agak terlalu nusuk ya, agak terlalu shouty, jadi suara S gitu tuh agak terlalu sharp kalau volumenya tinggi. Kalau volumenya medium sih oke. Dan full volumenya ini bisa keras, tapi bisa seperti gue bilang tadi, kalau keras memang agak sedikit shouty. Ya ini dia sampel speakernya, gue rekomend kalian pakai headphone biar bisa ngedengerin lebih detail gimana kualitasnya. Check it out. Check it out. Oke, selanjutnya kita bahas yang menurut gue aspek dari Google Pixel 6a yang masih sangat flagship, even dibanding sama S24 Ultra gue masih saling, adu tinju lah, bolak-balik gitu bagusnya tuh, yaitu dari kamera quality-nya. Terutama dari rear main kameranya. Dia main kameranya dia di belakang ada 2, walaupun 6a tapi ada 2, that's pretty good. Main kamera 12 megapiksel dan kamera ultrawide juga 12 megapiksel. Bisa nge-record di 4K 60, tapi kalau misalnya mau pakai 4K 30 itu bisa ganti lensa ke ultrawide. Sedangkan kamera depan dia di 8 megapiksel dan hanya bisa nge-record di Full HD 30 fps. It's okay lah untuk gue. Dan bagaimana kualitas main kameranya dan ultrawide. Untuk sendiri aja kita lihat dulu, kualitasnya main kamera ultrawide cukup bagus ya. Kontras banget ya, yang gue suka high contrast, terus dynamic range-nya bagus, dan gambar kelihatan clear dan enak dilihat, dan juga highlight-nya juga bagus. Ini pakai sensor yang udah tua banget ya, dari zaman Google Pixel 2 kalau nggak salah, tapi optimisasinya masih bagus, jadi gambar masih kelihatan sangat modern. Ultrawide-nya juga cukup bagus. Dan kalau misalnya mau dibandingin sama S24 Ultra, bisa kita lihat tuh, side by side. Ini gue, yang pastinya gak masuk akal perbandingannya, tapi gue pengen ngeliatin gak sejauh itu kok loncatnya teknologi tuh. Bisa kita lihat tuh. Sedikit masih lebih bagus S24 Ultra, tapi di beberapa aspek gue lebih suka 6a yang kerasa lebih enak aja gitu, karena dia warnanya lebih cool daripada S24 Ultra yang lebih warm. Kerasa lebih natural aja untuk opini gue. Dan untuk foto malam hari juga cukup bagus, bisa kita lihat pakai night sight, yang memang ngambil foto night sight tuh kalau di HP Pixel 6a agak terlalu lama dibanding HP zaman sekarang, lama banget ngambilnya, tapi hasilnya bagus bisa kita lihat. Dan selfie juga cukup oke, bukan yang terbaik yang pastinya, tapi acceptable, warna cukup clear, dan at least dia nggak pakai filter-filter nggak jelas kayak HP Cina 2, 4, 5, 6 jutaan lah ya. So that's pretty good. Terus untuk video recording bisa kita lihat, ini gue nge-record di video malam hari yang bisa jadi kelemahan HP ini. Jadi HP ini bisa 4K 60, tapi gue nggak rekomen kalau kalian video 4K 60 di malam hari. Bisa kita lihat tuh mending 4K 30 aja, karena noise-nya kerasa lebih sedikit. Jadi ya, 4K 60 ini kelemahan besar dari HP ini, menurut gue agak dimaksain ya, karena terlalu banyak noise-nya, gue kurang suka sih. Mending di 4K 30. Tapi ya, untuk sampel videonya gue bakal record di 4K 60 dan 30. Untuk siang harinya, ini dia sampel videonya. Check it out. Oke. Guys, ini dia video recording pakai resolusi 4K 60 fps seperti ini pretty much. Kalau kita mau zoom 2 kali tanpa ngilangin kualitas. Stabilisasi oke sih. Nice. Dan kita coba switch ke 4K 30 ya. Sangat ada sinar matahari bagus sih, 60 oke menurut gue. Oke, so ini dia 4K 30 fps. Seperti biasa, kita zoom, dan kalau di 4K 30 kita bisa ganti ke ultra wide ya.
karena dia ultrawide maksimal 4K 30. Lebih lagi, tapi gue bisa bilang sih kalau mau save storage sama video malam hari atau kurang cahaya mendingan 4K 30 ya, lebih oke kayaknya ini. So, zoom ultrawide dan ya, mari kita langsung aja ke gaming performance ya. Oke, gimana? Bagus banget ya kameranya, masih bisa bersaing, itu selling point terbesar. 2 juta sih nggak ada yang bisa ngalahin menurut gue. Tapi di aspek selanjutnya yang bisa ngalahin yaitu gaming performance. Yap, HP ini bisa dikalahin sama pretty much hampir semua HP di harganya yang limbah ya atau X-Inter di harga 2 jutaan karena dia pakai Google Tensor yang cenderung kurang bagus untuk main game dan agak cepet panas. Bisa kita lihat gue main game Bandori di settingan standar setting, itu FPS stabil tapi memang HP-nya langsung agak cukup hangat. Jadi ya bayangin aja lu kalau misal kita main WoA atau Genshin ya pasti bakal lebih parah. Jadi untuk main game yang mid range masih oke, tapi kalau main game berat yang pakai Unity atau Unreal Engine, I don't think this phone can do it guys. So ya, cuma segitu aja untuk game performance-nya, masih solid tapi ya ini HP bukan untuk kalian para gamer yang pastinya. Dan bagaimana untuk UI experience, ini juga salah satu aspek yang gue suka banget. Ini pakai Pixel Experience, dan kalau misalnya kita ke setting, ini sudah di Android 14 ya, gue liatin nih, bentar. About phone, Android 14. Udah 14 yang paling baru untuk yang versi Jepang ini. Dan untuk performance sendiri sih, gue rasa masih super smooth banget Pixel Experience-nya. Dan juga buat yang nanya, Pixel 6a Bang, kira-kira dapat AI nggak sih? Dapatnya pastinya ya. Bisa kita lihat kalau misal kita di YouTube deh, terus kita mau nyari, ini karakter siapa ya yang si anomali biru ini? Tinggal Google, ini namanya Google AI Search, apa Circle to Search. Shabam! Oh, ini Furina guys. Oke, best waifu ya. Yap, jadi Circle to Search bekerja dan triggernya sangat responsif juga, no problem. Dan seperti biasa, Google kalau masalah multitasking kayak gini, one of the best. The best sih untuk Android menurut gue. Oke, UI experience menurut gue ini masih super flagship experience banget. Nice, yang pastinya untuk DRM juga buatnya penasaran, kita liatin aja dia udah di 60Hz, White Color Gamut True, HDR10+, White Final 1. Oke, gue mau bahas untuk battery life-nya. Jadi ini gue pas lagi pakai sisa baterai 36% dan screen on time bisa kita lihat ya. Ini gue pemakaian hanya sosial media dan YouTube aja. Di baterai sisa 36%, kalau misalnya kita ke battery, gue masih dapet screen on time yang absolutely insane. 6,5 jam. Bisa kita lihat nih usage-nya. Nonton YouTube paling lama ya. Dan Instagram, Pixiv. Tadi gue sedikit main Bandori buat B-roll. Dan YouTube musik, 36%. That's amazing gak sih? Kalau bisa mau dihabisin, kayaknya bisa 8 jam loh ya screen on time. Jadi, karena HP-nya kecil, 60Hz dan baterai 4400 mAh di 6.1 inch menurut gue cenderung besar. Jadi ini walaupun udah tua, tapi baterainya masih A-tier. Bisa bertahan lah 1,5 hari menurut gue tanpa ada masalah. Untuk HP utama, heavy user ini sih harusnya no problem ya. So that's pretty good. Tapi memang untuk charging dia masih agak lemot, hanya 18 watt, dan dia itu nggak ada wireless charging whatsoever. Nggak apa-apa sih menurut gue, wireless charging menurut gue sih agak kurang berguna karena terlalu merusak HP baterainya. Oke, jadi sebelum kita masuk ke konklusinya, gue mau bahas kelemahannya. Buat kalian perhatiin, mungkin HP ini nggak cocok buat kalian. Yang pertama, gaming performance ya. Ini sangat lemah menurut gue, kecil banget juga layarnya, tapi untuk main Bandori sih enak ya. Buat main game rhythm, para rhythm gamer ini enak, tapi buat main game yang berat, ini sih kurang enak, apalagi di versi 60Hz buat main game kompetitif juga mungkin kurang responsif. Jadi gue nggak rekomen ini buat main game. Terus yang kedua memang dari layar refresh rate-nya 60Hz dan kualitas layarnya memang yang biasa aja lah. Ya akurat dengan harganya. Ini bisa dibandingin lah sama HP 2 jutaan OLED zaman sekarang menurut gue. Itu aja sih menurut gue kelemahannya. Nggak ada headphone jack memang sayang, tapi Google sih dari Google Pixel 1 aja udah nggak ada ya. Jadi nggak bisa gitu juga. So, untuk konklusinya sih, gue nggak tahu HP apa yang lebih bagus dari ini di harga 2 jutaan untuk HP X-Inter. Kalau misal kalian berani beli HP X-Inter, ini menurut gue HP yang paling bagus untuk HP utama atau even HP secondary. Pastinya kalau untuk HP utama bagus, secondary even better ya, tapi ini untuk HP utama bagus banget. Dimana lagi, ini desainnya compact, tapi baterainya bagus. Terus dia punya kamera yang masih amazing, flagship class ya. Terus UI experience juga ini masih bagus banget, smooth banget experience-nya kayak pakai HP flagship. Ditambah lagi dia software support-nya masih disupport sampai Android 15 dan security patch sampai 2027. Jadi buat yang nanya HP ini kira-kira future proof, masih banget yang pastinya at least sampai 2027.
Jadi gue sih rekomen banget, dan kalau misalkan kalian mau beli HP ini atau ingin wallpaper, gue taruh linknya semua di deskripsi. Cuma segitu aja videonya, thanks for watching, dan ketemu lagi minggu depan untuk video review lainnya. Goodbye.